Jadi saya mau jelasin kalau capture ini sebenarnya tidak akan mungkin ya tidak akan beredar di negara manapun karena capture ini merupakan salah satu apa ya kreasi dari salah satu teman juga di Cina. Dia juga seperti kita pemain video, tapi dia di Cina lebih punya akses untuk misalkan pesan ke pabrikan untuk dibuatkan suatu alat broadcast. Nah, ini salah satu produk yang dia kerjakan. Ini adalah HDMI capture 4 input. Saya sudah coba 4 inputnya semua nyala, tidak ada delay, tidak ada lag. Delaynya ada, cuma sangat rendah, mirip-mirip capture-capture profesional lainnya. Tapi supaya lebih mantap, nah ini teman-teman kawan-kawan nanti langsung saksikan sendiri melalui live review ini. Kita lihat dulu secara detail dari produk ini. Saya pindah ke sini. Sudah on kan ya mood? Tolong kasih tahu ya kalau misalkan mute ya, karena nggak tahu nih settingnya gimana. Saya cuma lihat dari barnya ini kan nyala. Ya ini kawan, ini capture-nya warnanya hitam. Kemudian dia menjadi menggunakan Cortex sebagai IC-nya. Kalau IC-nya sih memang berbeda dengan merek lainnya. Ini mungkin IC sendiri atau gimana saya nggak tahu. Secara fisik sih keren. Warnanya hitam. Kemudian dia ininya sudah black juga. Besinya ini sudah hitam. Kemudian sudah ada namanya HDMI 1 sampai dengan HDMI 4. Oke, langsung saja kita cek kualitasnya masuk ke dalam vMix. Saya switch dulu ke vMix. Ya. Oke, ini masih masuk nggak ya audio saya? Gimana cara ngeceknya? Oh, ini masuk sih, masuk. Oke, ini langsung saja ini jadi alat capture-nya ini saya masukkan ke dalam unit saya ini 1 2 3 4. Ini saya masukkan 2 kamera. Kemudian 1 kamera nanti rencananya saya masukkan dari laptop ini. Kita langsung masuk, kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah tampilan dari capture-nya. Menurut saya, nah ini sudah sangat bagus karena tidak ada penurunan kualitas. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya. Tidak ada penurunan kualitas, tidak ada cahaya yang biasanya kan kalau capture asset cap atau lainnya itu kan lebih gelap atau lebih terang kontrasnya. Kalau ini nampaknya real seperti yang ada sekarang. Real seperti yang ada di kamera. Bisa dilihat ya hasilnya ya. Tolong kalau ada mute atau apa info saya. Oke, sudah hidup kan ya? Udah hidup karena saya lihat di sini barnya naik sih di vMix-nya. Ini jadi kalau delay, lag-nya ini deadlock dia. Smooth sekali. Ini resolusi 1080p. Saya input 2 kamera. Nah, kemudian kalau delay-nya juga sangat kecil, sangat tipis delay. Delay-nya sangat tipis. Bagus ini, bagus. Teman-teman ada yang saya baca komen dulu, mungkin ada yang tanya. Wah, banyak komennya. Ya, audionya sorry tadi mute. Saya nggak begitu paham tentang vMix sih. Om, saya mau nanya, kan pasang Blackmagic Decklink port 6G PC keagamaan slotnya SDA. Oh iya, kalau Blackmagic
Blackmagic Decklink Extreme ini kan untuk broadcast, jadi untuk keperluan input dan output ya. Jadi bukan 4 capture. Kalau 4 capture itu Decklink Quad atau Decklink Duo 2 itu 4 capture. Kalau Decklink Extreme ini biasanya digunakan untuk broadcast, itu untuk apa namanya? Untuk lower third, untuk fill and K gitu-gitu. Jadi pasti gak bisa. Nah, ini memang apa ya? Sering banget kawan-kawan ini tidak membaca spek atau gimana saya nggak tahu. Jadi sering salah. Banyak yang beli misalkan Decklink Studio. Betul itu outputnya ada 3, ada 4 BNC-nya, cuman bukan input semua itu. Itu bisa jadi in dan out atau fill atau key. Jadi harus benar-benar teliti. Salah beli sayang, uangnya jutaan itu soalnya. Mute, hilang lagi, ada suara. Bisu kali. Oh iya, ini tadi auto fade in di vmix ya. Saya nggak tahu. Oke, udah aman, udah aman, udah aman. Udah aman belum ya ini ya suara saya? Oke, udah masuk. Ya, saya kembali lagi ke dalam, saya kembali lagi di membahas tentang capture card ini ya. Saya sekarang coba input salah satu input ke ini sudah saya masukkan dari laptop ke dalam vmix saya, dalam capture saya. Kita lihat di sini, kita add input yang ketiga. Ini input yang ketiga. Jadi saya tadi sudah sempat coba 4 input, nggak ada masalah, aman, nggak ada delay. Nah, kita masukkan kamera. Nah, ini di sini kalau kawan-kawan bisa baca itu HD video, kemudian ada dalam kurung LT8504 HDMI card. Nah, ini tipe untuk drivernya. Nah, sekarang saya masukkan yang ketiga dari laptop. Nah, ini udah masuk. Ini sudah 3 input. Nah, kita masukkan lagi input yang terakhir, yang keempat. Input yang terakhir, yang keempat. Yang keempat kita masukkan, oke, 50i. Ini sudah auto format ya, udah multi format juga. Jadi kalau kita masukkan apa namanya input itu nggak perlu diganti pun nggak apa-apa karena sudah multi format. Yang tadi kan 50p, sekarang saya coba 50i untuk input keempat. Nah, ini input keempat. Untuk input keempat ini ternyata apa mirip dengan Macwell. Jadi kalau dia nggak ada input, dia akan keluar color bar. Jadi lumayan membantu. Kita tahu apa enggak ini portnya rusak atau tidak, itu kita terbantu karena sebelum ada input itu sudah ada color bar seperti ini. Temperaturnya amankah untuk long time? Saya kira kalau temperatur sama ya. Jadi teman-teman perhatikan itu produk-produk Decklink juga Macwell itu yang baru-baru sudah nggak ada fan-nya, sudah nggak ada kipas. Jadi memang mungkin sudah ada pembaharuan teknologi sehingga chip atau IC sekarang itu nggak begitu panas sehingga mereka sudah tidak perlu menggunakan fan lagi. Seperti ini tidak ada fan-nya juga. Kalau panas saya kira enggak ya, dingin sih, nggak masalah. Memang pengaruh ya kalau panas itu memang mengganggu untuk kinerja suatu alat elektronik itu sangat berpengaruh sekali. Saya sering bilang kalau misalkan elektronik ini sama dengan tubuh kita. Jadi misalkan kita di event, kita merasa kepanasan sumuk, itu juga terjadi kepada alat. Jadi kalau kita merasa sumuk, ya itu pasti alatnya juga begitu. Dia kepanasan juga pasti karena mungkin lokasi eventnya itu panas. Dan kalau kita sudah sumuk gitu, pasti kan konsentrasi terganggu. Nah, sama juga dengan elektronik. Jadi emang diusahakan untuk dingin. Nah, itu berlaku juga untuk laptop. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Dari pengalaman kenapa saya memilih laptop itu jadul nggak apa-apa. Ya minimal
generasi 6 atau generasi 7. Cuman harus ada kipasnya seperti ini nih. Ini ada blower. Jadi ROG seri ini, cuman seri ini, jadi seri yang GY atau GV itu dia ada kipas blower besar seperti ini, knalpot ini. Ini sangat dingin, ini stabil sekali. Jadi hampir semua laptop yang saya gunakan tuh pasti yang blowernya atau kipasnya itu besar. Karena panas itu memang sangat berpengaruh kepada kinerja laptop. Akhir-akhir ini kan produk-produk ROG itu kan sudah apa ya, flat semua tipis-tipis, itu saya malah gak suka karena pasti panas. Nah, kita perlu bantuan blower pendingin kalau pakai yang seperti itu supaya selalu dingin. Apalagi nih, capture-nya capture-nya masuk enclosure ya. Jadi sebenarnya ya ini yang banyak teman-teman tunggu ya. Teman-teman tanya. Jadi ini saya sudah pakai sekitar 2 tahunan, jadi dan nggak pernah rusak juga alat seperti ini. Cuman yang paling penting itu yang perlu dipersiapkan itu kawan-kawan harus punya laptop yang ada Thunderbolt 3. Jadi nggak bisa ditawar, harus Thunderbolt 3. Karena sudah ada perhitungannya. Saya pernah cerita kalau sebenarnya USB itu kan punya kapasitas. Kapasitasnya itu sekitar, intinya USB itu bisa handle satu input 1080p. Kalau dua input itu pakai USB Type C. Kalau 3 input sampai 4 itu perlu Thunderbolt. Karena Thunderbolt ini speed rate-nya itu 4 GB. Jadi dia mampu untuk mengcapture 4 unit. Jadi kalau ada yang bermimpi menggunakan USB 3 dengan 2 capture itu mustahil karena sudah ada matematikanya sebenarnya, perhitungannya. Tapi memang ada sih alat yang menggunakan satu USB 3 bisa 2 capture. Itu otomatis pasti ada kompresi. Jadi dikompresi dulu sama alatnya kemudian masuk ke dalam capture. Karena dari segi matematikanya itu memang nggak ketemu, dua input menggunakan satu input USB itu nggak ketemu hitung-hitungannya. Karena kan setiap misalkan 1080p itu kan speed rate-nya kan 2,3 GB. Itu ada, nanti kita cari di literasi di Google banyak. Jadi emang ada hitung-hitungannya. Diproduksi massalkah di Mitra Visual? Ya, jadi saya ini nekat. Saya sekarang ada 10 sorry. Saya ini sekarang ada 10 biji. Ya, sebenarnya agak nekat juga waktu masukkan ini karena setengah gambling ya. Kalau misalkan jelek ya pasti nggak akan saya pasarkan kan gitu. Ya, setelah melihat kualitasnya seperti ini, pasti akan saya minta produksi yang lebih banyak. Karena ya kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Saya coba ke big screen-nya ini. Ya, ini. Ya, seperti ini kualitasnya. Kalau menurut saya bagus. Tidak ada penurunan kualitas. Secara kontras juga dia tidak naik. Biasanya kan beberapa capture yang murah itu yang Cina punya itu kan dia kontrasnya lebih tinggi atau lebih terang, atau kadang-kadang kebanyakan lebih gelap, atau biasanya warnanya putih menjadi kuning. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat warna putihnya masih seperti di warna ini di printer ini kan masih ada putihnya juga bersih. Skin tone juga masih oke. Tidak ada koral. Oke sih ini, oke. Recommended menurut saya. Dengan harga, ya ini harganya sih 3.750.000. Jadi kalau dibelikan Decklink tapi SDI ya. Tapi Decklink juga ngeluarkan juga sih yang versi HDMI itu 10 jutaan. Pakai PCI Express. Ya, pakai PCI Express Om Tawat. Ya, Om Tawat ini dari Balikpapan. Ini pecandu VMix juga ini. Kita pernah ketemu ya Om ya. Di Balikpapan waktu event event basket.
Nah, saya banyak sewa dari Om Tawat ini, banyak sewa alat waktu itu. Kebetulan di Balikpapan kekurangan alat, kita banyak sewa dan sekalian kru-krunya, keren-keren. Ya ini Om Tawat ini PCIe ini. Nah ini saya switch di sini dulu. Ya ini PCIe. PCIe 16 kali, ini 8 kali bisa. Nah ini jadi agak lebar ya, berbeda dengan Decklink. Ini 16 kali. PCIe 16 kali Om. Ya ya jadi memang saya ulangi lagi ini recommended lah. Recommended. Ini sudah 4 input sekarang ini sudah saya masukkan. Nah, seperti kawan-kawan lihat sendiri, tidak ada lag ya, tidak ada lag, nggak patah-patah maksudnya. Kemudian delay juga sedikit sekali, wajar lah maksud saya, karena memang pasti delay semua capture meskipun Decklink ataupun Macwell itu pasti delay karena dia ada processing di komputer di laptop, jadi dia ada sedikit delay. Tapi ini masih wajar dibandingkan dengan EasyCap dan lain-lainnya. Oke, apalagi nih yang tanya nih. Sampean bikin satu set PC monitor dalam satu casing dalam satu hard case. Ya itu sudah ada itu nanti VMOX itu. VMOX lagi on the way. Ya sudah laku 2 unit sih. Sorry, ya 2 unit. Oh 3 unit. 1 unit lagi proses. VMOX ya saya mau jelaskan sama kawan-kawan ya. Jadi seperti kita tahu apa namanya? VMix Go. VMix Go itu dulu 2017 2017 ya. Itu harganya 137 juta. Dalamnya apa? Dalamnya sama. Ya PC pada umumnya seperti itu. Yang mahal adalah capture card-nya pakai aja yang 8 port, jadi bisa input dan output juga dia. Itu sekitar 30 jutaan memang. Tapi kalau dihitung-hitung yang mahal juga casingnya. Casingnya emang mahal. Kawan-kawan bisa apa namanya? Bisa cek juga. Bisa cek di mana? Di website itu ada dari produk Eropa itu casing seperti itu yang ada monitornya itu casing aja itu 30 juta. Casingnya aja plus monitor. Memang mahal. Karena casingnya ini kan CNC ya. Dan itu termasuk dengan apa namanya? Monitor dan juga sound card. Oke, nama device tempat capture Om Lutfi Silitonga. Nama device tempat capture card. Nah ini tanya lagi. Ini namanya saya nggak bisa ngomong sebenarnya. Tapi nanti kita produksi Om. Nanti ini lagi produksi kawan saya di Cina ini lebih simpel. Nanti cuman setebal apa namanya itu DVD enclosure itu, DVD eksternal. Nah nanti cuma setebal itu. Lagi diproduksi, jangan khawatir. Dan harganya pasti jauh dari ini. Ini kalau alat ini casingnya aja, ini sudah 7 jutaan enclosure-nya ini 7 jutaan. Jadi ya menurut saya nggak semua orang bisa menjangkau kan, tergantung eventnya juga. Kadang-kadang sayang kalau uang 7 juta cuma dikeluarkan buat box seperti ini. Nah nanti kalau rencana diproduksi itu harganya mungkin separuhnya. Jadi ada nanti ada tenang. Cuman yang perlu kawan-kawan persiapkan itu, jadi mulai sekarang itu ini saran ya. Kalau membeli laptop itu usahakan yang sudah ada Thunderbolt 3. Itu wajib. Karena kalau mau 4 capture itu wajib menggunakan Thunderbolt 3. Sudah nggak cari tawar. Karena kalau pakai Type-C itu cuman bisa 2 aja. Secara apa namanya? Transfer rate-nya itu cuman bisa meng-backup atau menghandle 2 input. Jadi kalau mau menggunakan laptop ke depan mau beli itu pastikan menggunakan membeli laptop yang sudah mempunyai port Thunderbolt 3. Karena semua alat seperti ini itu menggunakan Thunderbolt 3.
Jadi lebih apa ya, lebih ya diirit-irit lah. Kalau kalau Thunderbolt 3 di laptop yang baru-baru ini ada ROG apa MSI kalau nggak salah. MSI itu ada dia. Sekitar 19 jutaan itu sudah ada Thunderbolt-nya. Atau kalau om-om mau beli yang seperti ini juga bisa nanti info saya. Saya ada stok seperti laptop seperti ini. Ini juga ini sebenarnya milik milik lain juga ini sekaligus saya mau coba. Ini ROG om. Ini ROG ini sudah discontinue laptop ini, cuman memang tadi saya cerita, jadi laptop ini memang luar biasa. Dia ada ini blower ini. Saya bilang knalpot ini. Nah ini yang membuat stabil karena sirkulasinya bagus. Jadi laptop ini dingin sekali. Itu karena kuncinya laptop sebenarnya masalahnya hanya pada panas, bukan masalah speed. Kalau speed oke lah, harus yang lebih cepat. Tapi kalau speednya oke, prosesornya tinggi, kalau panas tetap aja dia pasti nge-lag. Dia pasti bermasalah. Nah ini ada nih ROG. Kalau lagi pengen ini harganya sekitar 20 juta lebih sih emang. Cek WA. Ini Om Ivan lahiran ini. Kenapa Om? Hmm, pesan satu Akasis 4 input. Ah, Om Ivan sudah pesan ini. Ini sudah rajanya multicam di Makassar. Bagus Om, bagus Om. Saya cek ini ya Om juga bisa lihat sendiri kan hasilnya. Oke lah, oke lah. Dengan harga segini, kualitas segini ya menurut saya juga masuk recommended, recommended. Nah, itu ya. Apalagi ya? Ya, saya kira cuman itu sih. Ya, kita lihat aja sih hasil-hasilnya ini. Ini kamera input kamera satu, kemudian ini kamera dua, ini oke ya, nggak ada. Nah, ini smooth, oke lah. Kemudian ini input kamera tiga. Kalau pakai PC, Om tawat lagi. Kalau pakai PC langsung ya di PCIe-nya. Iya, kalau pakai PC langsung Om, langsung ke portnya PCIe itu sama kayak apa namanya decklink dan lain-lain. Ya pakai PCIe. Kalau PCIe memang belum ada lawannya. Maksud saya dia transfer rate-nya berapa ya? 16 atau berapa giga ya? Dia paling cepat. Om Bisma Multimedia Om. Ya Om, minimal spek PC berapa Om? Nah, kalau ngomong minimal ini bisa dilihat di websitenya Vmic. Jadi memang saya saran kawan-kawan kalau membeli sesuatu, ya ngikut aja ke websitenya dia. Di situ kan ada tipe apa, kemudian merek apa yang direkomendasikan, itu kan sudah ada semua. Kalau kita ikut itu pasti aman. Jadi jangan jangan coba-coba lah istilahnya. Tapi memang kalau Vmic ini ya, kalau satu input i5 masih oke. Ya, kalau sudah 4 input seperti ini menurut saya ya harus i7 ya. I7 pun yang mungkin generasi 7 ke atas itu baru oke. Kemudian RAM itu juga penting karena di situ ada proses encoding dan juga rendering kalau kita lagi apa namanya lagi streaming. Jadi RAM itu penting untuk membagi pekerjaan. Misalkan kita untuk capture itu butuh berapa giga, untuk kemudian untuk record itu butuh berapa giga, kemudian untuk streaming itu butuh berapa giga. Jadi kalau untuk multi processing itu harus RAM-nya harus tinggi, minimal 18. Itu baru bisa terpecah-pecah. Kalau seperti ini, Vmix saya gunakan 4 capture ini. Ini dia jalan di GPU memorinya dia 21%. Kemudian CPU Vmix-nya 14%. Totalnya 24%, sekitar segitu. Ini sudah streaming dan juga record. Kalau ini kan i7 generasi 6. Generasi 6 tapi sudah bagus ini. Sudah dicoba pakai Om Cak Majid. Sudah dicoba pakai wireless HDMI Om. Belum dicoba tapi pasti bisa. Pasti bisa. Karena pada intinya kan sama saja. Semua HDMI yang mendukung resolusinya
capture ini pasti bisa. Dan ini seperti alat seperti ini kan multi format, jadi nggak perlu video juga. Misalkan resolusinya apa namanya PC dimakan, WUXGA, XGA itu pasti dimakan. Bisa pasti bisa Om Majid. Kemudian apa lagi nih? Hmm, waduh, saya beli Om Muhammad Asmi. Saya beli beli apa Om? Sampean Om? Ya memang ya itu saya bilang ya ada baiknya kita kalau mau beli ya paling tidak tanya teman dekat atau teman-teman yang lain supaya nggak salah beli ya karena kita tahu alat-alat seperti ini kan harganya lumayan. Jadi kalau begitu salah ya nangis. Ya sebaiknya tanya dulu lah, konsultasi sama yang lebih pengalaman. Mas Om Kuku, capture cardnya dimasukkan PCI enclosure ya Om. Ya, ya Om Kuku. Jadi sudah lama sebenarnya. Saya sering upload kok alat ini. Sudah lama sekali. Ya kembali lagi teman-teman kalau mau pakai alat seperti ini ya siapkan dulu laptopnya dengan Thunderbolt 3. Itu aja sih. Siapkan Thunderbolt 3. Yang lainnya ya sudah nggak ada pertanyaan sih. Sepertinya kawan-kawan semua sudah paham dan sudah tahu tentang hasil dari capture HDMI 4 input ini. Ya, ini sekali lagi nggak akan ada di mana-mana karena ini OEM. OEM itu adalah hasil produksi dari kawan saya di Cina. Ya tapi saya nggak tahu juga sih kalau jual di Cina bebas ya. Tapi kalau di Cina sudah apa ya? Menurut dia sudah booming. Bahkan saya order lagi barusan ini dia bilang sudah sold out. Sudah nggak ada. Nunggu lagi 2 minggu masih produksi karena pemain video di Cina sudah mulai menggunakan capture ini. Jadi sudah banyak. Kalau di Cina sudah banyak yang gunakan. Sebenarnya gampang ya kita ini ya kalau mau tahu apa yang terbaru saya sebenarnya tinggal tanya ke teman-teman Cina. Mereka ini kan sudah istilahnya sudah lari. Kalau kita kan masih bayi. Kita ini masih nggak tahu apa-apa. Kalau di Cina itu apa yang masih kita pikirkan di dalam otak itu mereka sudah kerjakan di sana itu. Jadi sebenarnya update-nya sih sesimpel itu. Pengen tahu apa yang baru ya tinggal tanya mereka, tinggal lihat kesehariannya mereka waktu kerja itu kita udah tahu. Oh pakai ini gitu. Ini produsennya atau pabrikannya sama dengan yang mengerjakan Vimox, Vimox Nebula, Vimox Standard itu sama. Jadi ini satu pabrikan. Nah, kalau yang casingnya itu kan lewat laut ya, jadi lama. Kalau ini lewat pesawat kemarin, jadi cepet. Kalau yang Vimox itu besar, kalau lewat pesawat mahal nanti, jatuhnya lebih mahal lagi. Itu aja udah mahal menurut teman-teman. Vimox itu kan 12 juta sekian. Tapi jangan lupa ya, jadi gini, kalau semau ya saya bukan pembelaan diri ya. Jadi casing mahal itu sebenarnya oke lah. Karena begini, teman-teman 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, casing itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Femis kan itu enaknya. Ketika ada upgrade produk atau ada kerusakan, kan casingnya masih dipakai, masih bisa digunakan. Jadi kalau casingnya itu kan over lifetime ya, ya masih bisa lama gitu loh. Kita tinggal permajaan aja kalau untuk apa namanya hardware-nya, capture-nya, VGA-nya kalau rusak kan tinggal kita ganti aja. Tapi casingnya bisa digunakan sampai lama. Nah itu kelebihannya. Jadi beli mahal di awal, tapi kan kawan-kawan bisa menikmatinya lama. Daripada beli murah tapi gak bisa dinikmati lama kan sayang juga. Jadi ya menurut saya makanya saya berani jual dengan harga segitu ya karena memang ya ini untuk jangka waktu yang lama lah. Misalkan 3 tahun ke depan sudah waktunya 4K ya teman-teman tinggal ganti aja motherboardnya ganti, capture-nya ganti, semua ganti kan sudah jadi 4K. Nah casingnya kan tetap sama, nggak mungkin casingnya rusak. Casingnya kan dari CNC, dari apa aluminium. Nah kecuali jatuh turun apa jatuh dari jurang itu nggak tahu ya. Tapi ini casingnya awet sih, CNC punya. Jadi menurut saya sih nggak mahal. Dilihat dari fungsi dan juga awetnya lebih awet.
Asus. Oh motherboard Om bagus AI Juzi. Oh motherboard yang rekomendasi buat server VMix 24 jam apa ya? Ah gini, motherboard itu ini menurut saya nggak begitu paham tentang PC sebenarnya. Ya segera tahu aja. Tapi menurut saya motherboard itu kan yang membuat mahal kan bukan bukan apa ya? Ya kualitasnya iya. Tapi kan lebih ke fiturnya itu yang membuat mahal. Misalkan ada WiFi, ada apa namanya? Ada internal apa VGA, kemudian ada apa namanya? DisplayPort macam-macam itu yang membuat mahal. Tapi kalau misalkan buat server kita cuma butuhnya buat capture aja kan nggak perlu fitur-fitur itu. Jadi nggak harus merek, nggak harus yang mahal. Disesuaikan aja kalau motherboard. Kalau prosesor harus mahal karena prosesor ini yang mendukung kinerja dari software tersebut. Gitu Om. Kalau 24 jam itu yang penting dingin sih. Kalau PC itu kembali lagi yang penting dingin. Udah itu aja sebenarnya intinya. Kalau sudah panas dia pasti akan bermasalah. Jadi kalau misalkan kawan-kawan membuat apa namanya uh, rakitan VMix itu yang penting dingin aja sebenarnya. Selama dingin ya aman-aman aja. Kemudian jangan ada debu. Nah itu juga masalah karena debu itu kan dia apa namanya menghilangkan sirkulasi dari chipnya itu tadi, chip-chip apa alat-alat komponennya itu kan jadi panas karena ada tumbukan debu itu tadi. Jadi memang yang harus dihindari adalah debu dan juga panas yang berlebihan. Itu yang membuat kadang-kadang PC jadi nge-lag dan lain-lain ya. Kalau merek saya dari dulu suka Asrock, nggak tahu. Asrock itu murah tapi saya suka. Karena menurut saya motherboard ini nggak begitu penting, ya, nggak begitu pengaruh lah. Yang penting itu kan prosesor sama VGA cardnya. Karena itu yang digunakan untuk bekerja menggunakan VMix ya. Om Tawat gunakan PSU yang 8 plus. Nah, saya nggak tahu ini apa ini. Saya nggak begitu mengikuti Om kalau masalah PC. Yang ada Qda, ya Qda itu membantu juga lebih dingin dia Qda. Oke, saya lihat komen yang lain. Bisa detek semua bos, bisa empat-empatnya bisa jalan bersamaan. Ya cuman kalau yang ini input semua tidak ada output. Om Patrick, delay sampai berapa ini? Delaynya rendah sih, maksudnya wajar lah. Ini saya kira delaynya ini sama dengan produk-produk Blackmagic dan juga Macwell, sama ini, nggak ada delay, nggak begitu ketara, aman sih delaynya ini. Kemudian apa lagi ya? Ya silakan kawan-kawan kalau mau nanya di luar tema ini juga nggak apa-apa karena ya sudah hampir saya jelaskan semua tentang capture ini. Ya, capture ini sudah support 1080p ya, belum 4K memang. Ini 1080p. Saya cek komen dulu. Om Iwan Farhani, card dengan soket SDI dengan chipset yang sama apakah produksi? Nah, itu sudah banyak tanya juga nih Om. Dengan SDI saya juga mau kalau SDI. Jadi memang belum sih. Saya tanya ke produsennya memang lagi proses. Cuman memang harganya kalau SDI itu akan lebih mahal. Karena ini ceritanya dia ya. Saya tanya kenapa sih kok SDI itu lebih mahal? Karena memang sebenarnya konsepnya sama. Itu ada converter di situ, HDMI ke SDI. Ya itu dia yang buat mahal. Jadi chipnya mungkin bisa jadi 8 dia bilang begitu. Ya, coba teman-teman lihat, saya juga nggak begitu perhatian ya kalau soket misalkan Macwell SDI itu dia apa namanya IC-nya ada berapa? Kalau nggak salah 8 memang ya. Jadi mungkin di situ ada capture. Jadi SDI capture ke HDMI baru masuk ke input. Saya nggak tahu juga. Nah itu yang membuat mahal memang. Tapi saya nggak begitu. Ya maksudnya informasi ini tidak sebenarnya benar. Saya juga nggak tahu juga.
Jadi sistemnya menurut dia memang kalau SDI itu sebenarnya SDI di-convert ke HDMI gitu. Jadi makanya dia harganya pasti akan lebih mahal nantinya. Masih dalam tahap development sama dia. Kalau saya sih saat-saat ini capture HDMI ini sangat dibutuhkan ya. Bahkan saya sekarang alat-alat saya itu sudah HDMI semua, yang capture seperti ini saya ganti HDMI karena kebanyakan event sekarang ini kan conference kemudian streaming itu sudah nggak pakai kabel panjang-panjang, jadi cuman ruangnya pendek gitu, jadi cuman HDMI aja cukup. Malahan kru saya itu uh, mintanya yang HDMI aja kalau bisa karena nggak perlu convert. Jadi event-event sekarang ini HDMI sih lebih lebih cocok ya, karena kebanyakan input ya dari laptop, misalkan dari Zoom masuk ke capture itu HDMI, kemudian dari presentasi masuk ke sini juga HDMI. Kalau ada event pun paling kameranya cuma satu atau dua. Nah, satunya deket di sini, kasih aja HDMI pendek. Ya, kalau misalkan eventnya kameranya jauh ya convert aja SDI itu HDMI ke sini kan beres. Maksudnya gini, convert SDI ke HDMI itu lebih gampang. Karena apa? Karena capture-nya itu deket di sini nih. Jadi SDI-nya panjang, HDMI-nya masuk ke sini pendek. Nggak seperti HDMI itu SDI. Nah, capture-nya konverternya harus di kamera sana. Itu ribet emang. Jadi memang HDMI ini saat ini lagi dibutuhkan sih. Lebih efisien. Karena event-event ini akhir-akhir ini kan banyak memanfaatkan HDMI aja untuk inputnya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tutup kawan. Karena ini ada tanya lagi, Om Ari. Kalau pakai USB Type C gimana Om? Nah ini USB Type C sama Thunderbolt itu hampir sama. Bukan hampir sama, tapi sama persis konektornya. Jadi hati-hati kalau memilih laptop. Biasanya dan pasti itu kalau port Thunderbolt itu ada logo Halilintar flash gitu, ada logo Halilintar seperti ini. Itu pasti ada. Kalau nggak ada logo Halilintar ini, itu pasti USB. Kalau USB itu kan garpu 3 gini ya, itu USB. Ya, itu hati-hati. Kadang-kadang kita nggak teliti, kemudian wah ini Thunderbolt 3 ternyata cuman USB Type C. USB Type C itu Om Ari itu saya lupa ya, harus browsing dulu. USB Type C itu kalau nggak salah cuman 10 gigabyte. Jadi dia transfer rate-nya itu cuma 10 GB. Saya lupa. Kemungkinan 10. Sementara capture ini kan transfer rate-nya 1080p itu kan 3,97 GB. Jadi gini ya, Type C 10. Type C itu 10 kekuatannya. 10 GB. Kemudian satu kamera 1080p itu 3,9 atau 4 GB. Jadi Type C itu cuma mampu menampung 2 input kamera. Totalnya 8, sementara Type C itu 10 kekuatannya, sisa 2. Jadi kalau Type C itu pasti nggak bisa untuk 4 capture. Nah, matematikanya sih sesimpel itu sebenarnya. Ya, oke, kalau gitu kawan, segitu saja. Jadi saya sudah menjelaskan tentang ini adalah capture HDMI 4 input OEM. Jadi memang nggak ada mereknya. Kalau tanya merek apa, kemungkinan nanti saya kasih merek Vimox karena nanti installernya itu keluarnya Vimox nanti. Keren ini. Installernya keluarnya nanti Vimox Capture. Garansinya 6 bulan. Garansi 6 bulan. Ya kalau rusak saya ganti lah karena produksi sendiri ya. Garansi 6 bulan dari saya. Saya belum berani garansi setahun karena ya kita lihatlah perkembangannya nanti. Garansinya 6 bulan, ya rusak saya ganti. Kalau ada stok saya ganti langsung. Oke, saya tampilkan sedikit dulu. Begitu mungkin teman-teman yang baru lihat itu saya tampilkan ini hasil capture-nya. Gimana ini hasil capture-nya nih? Nah, ini hasil capture dari Vimox Capture.
Bagus, ya bagus. Lihat warnanya, lihat warnanya. Saya suka warnanya. Hampir tidak ada penurunan kualitas. Lihat warnanya. Color tone-nya juga bagus, natural, tidak over. Biasanya kan terlalu genjreng gitu, atau yang paling banyak itu memang gelap atau terang, lebih gelap atau lebih terang. Itu capture yang AC cap itu biasanya begitu. Kalau ini bisa kawan-kawan lihat, warnanya natural sekali, tidak ada kontras, detail-detailnya tetap ada. Detail-detail warna putih itu masih ada, putihnya juga masih putih bersih, artinya white balance-nya cukup bagus. Kemudian ini kalau dia nggak ada input, dia seperti Macwell nih, ada color bar. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya kita input blank berarti rusak ini inputnya. Nah kalau ada color bar gini, ini pasti ada input, tinggal kita colok dia masuk. Oh ya itu tadi, itu ada salah satu menurut saya kelebihan. Jadi biasanya beberapa capture card itu kalau kita cabut outputnya itu dia mati, ya kan? Mati. Kalau kita input lagi dia minta di add lagi, minta di add input lagi kadang-kadang. Nah kalau ini enggak nih, kita keluar masukkan ya, dia kalau kita cabut keluar color bar. Nanti kalau kita masukkan lagi dia keluar langsung kameranya. Nah, itu juga menarik. Beberapa capture card itu kalau dicabut minta di add input lagi, saya pernah coba. Nah ini enggak nih, mirip dengan Macwell sistemnya, mirip sekali. Oke, mungkin ada lagi yang tanyakan kawan-kawan sebelum saya tutup, karena saya rasa sudah tunjukkan semua secara detailnya. Takbiran dulu Om Denny. Oh ya, takbiran. Oh, Om Iwan takbiran dulu. Siap Om. Jangan lupa kirim satenya Om. Ya, oke, gitu aja kawan dari saya. Semoga informasinya cukup jelas dan tidak panjang lebar. Saya rekomendasikan alat ini untuk digunakan kawan-kawan sebagai alat capture yang murah, yang efisien. Gitu aja, salam dari saya. Sampai jumpa lagi.